Perkenalkan, nama saya Indah Nur Hasanah Kusuma Dewi, NPM 1903010034. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian fana. Fana diambil dari kata fania, yevna, fana. Secara bahasa berarti menjadi lenyap, hilang, dan tak kekal. Fana adalah keadaan manusia atau seseorang yang terlepas bebas dari sifat-sifat diri dan hawa nafsunya, serta dia hanya menginginkan Allah selalu ada dalam tiap langkah dan perbuatannya. Pengertian dari bako. Bako berasal dari kata baktia ya bakoan, yang berarti tetap. Bako adalah kekalnya sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Hubungan antara fana dan bako. Apabila ia telah menghilangkan fana, budi pekerti yang buruk, maka tetap bakolah dalam kebaikan dan kebenaran. Maksudnya adalah, apabila telah terjadi proses penghilangan sifat manusia dari hasil penghancuran tersebut, maka yang muncul kemudian adalah sifat-sifat seperti halnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, tingkatan-tingkatan fana. Yang pertama yaitu ada fana fi afalillah, yaitu dalam tingkatan pertama ini seseorang telah mulai dalam situasi di mana akal pikiran mulai tidak berjalan lagi, melainkan terjadi sebagai ilham. Tiba-tiba nur ilahi terbit dalam hati sanubari dan telah lenyap menjadi gerak dan diamnya Allah. Tingkatan yang kedua yaitu fana fi sifat. Dalam tingkatan ini, seseorang mulai dalam situasi putusnya diri dari alam indrawi dan mulai lenyapnya segala sifat kebendaan. Artinya, dalam situasi menafikan diri dan mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga ada fana fil asma, yaitu dalam tingkatan ini, seseorang telah dalam situasi fananya segala sifat-sifat keinsanannya, lenyap dari alam wujud yang gelap ini termasuk ke dalam alam gaib yang penuh dengan cahaya. Dan yang keempat, ada fana fiz'at. Dalam tingkatan ini, seseorang telah memperoleh perasaan batin pada suatu keadaan yang tak berisi, atau tiada lagi kanan kiri, tiada lagi muka dan belakang, tiada lagi atas dan bawah pada ruang yang tak bertepi. Nama saya Agus Zulfikar Usman, NPM 1903012001. Di sini saya akan menjelaskan tentang ittihad. Ittihad berasal dari kata ittihada yatihidu ittihad, yang berarti penyatuan atau kebersatuan. Ittihad salah satu tingkatan di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, dengan hamba yang sudah mencapai kesucian, di mana yang mencintai dan dicintai telah menjadi satu. Ittihad merupakan lanjutan yang dialami seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan bako. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara mencintai dan dicintai menjadi satu. Tokoh sufi fana, bako, dan ittihad. Dalam tasawuf, yang dipandang sebagai tokoh sufi pertama adalah Abu Yazid Al-Bustami. Ia lahir di Bastam, Persia pada tahun 874 Masehi, meninggal pada usia 73 tahun. Nama saya Alfiatus Soleha, NPM 1903012002. Di sini saya akan menjelaskan tentang fana, bako, dan ittihad menurut Al-Quran, serta pengertian hulul dan tokoh sufi hulul. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa.
Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian, pengertian hulul. Hulul diartikan sebagai penyatuan hamba dengan Tuhannya setelah zatnya lebur ke dalam tubuh hambanya. Secara harfiah, Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan melalui fana. Kemudian tokoh Sufi Hulul. Tokoh yang mengembangkan paham al-hulul adalah Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di negeri Baida, salah satu kota kecil yang terletak di Persia. Husain ibnu Mansur Al-Hallaj.